Coba tengok kerajaan Malaysia nih ya. Dia galakkan rakyatnya sekolah tinggi-tinggi ya. Rakyatnya itu otaknya cerdas ya. Pelik kan? Pelik kan? Negara kecil inilah yang telah mensejahterakan ekonomi keluarga kita. Kita yang akan hancur ya kalau tak ada negara Malaysia nih. Engkau yang akan hancur. Halo, hai semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama Sari. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, nah akhir-akhir ini ada seorang wanita Indonesia ya, di dalam TikTok banyak juga tular videonya mengenai tentang Indonesia, dan juga Sari lihat kakak ini itu tinggal di Malaysia. Kak ini juga suka meluruskan apa-apa saja yang netizen kata yang tak betul pasal Malaysia. Sebab apa? Sebab dia tahu ya, orang-orang yang sudah tahu, yang sudah lama tinggal di Malaysia ini, kenal dengan orang Malaysia, baru mereka faham betul-betul yang terjadi di sini ya. Tapi Sari nampak viti-vitinya ya, kakak ini sangat geram juga kepada orang-orang Indonesia yang terutama yang di Malaysia ini, yang mungkin ada yang berlagak, ada yang sombong, katanya juga melebihi orang tempatan, warga negara. Oke teman-teman, kita tengok dulu beberapa cuplikan video kakak ini, nanti kita akan bahas bersama ya. Seperti apa kira-kira yang dikatakannya? Mari kita tonton video ini. Cium. Coba tengok kerajaan Malaysia nih ya. Dia galakkan ya rakyatnya sekolah tinggi-tinggi ya. Dia beri bantuan beasiswa untuk pendidikan ya, agar rakyatnya itu otaknya cerdas ya, agar mendapatkan pekerjaan yang elok, yang layak ya. Tak seperti ya pemerintahan Republik Indonesia ya, yang bangga mengirim rakyatnya ke luar negara untuk menjadi kuli, menjadi babu. Demi apa? Demi devisa ya, meningkatkan ekonomi negara dari hasil babu rakyatnya di luar negara. Habis itu rakyatnya yang ada di luar negara, terutama dalam Malaysia nih, tak sedar diri, lupa diri. Membandingkan dirinya dengan rakyat tempatan nih, seakan rakyat tempatan tak pandai buat kerja, dia yang pandai buat kerja. Kemahiran kita dalam negara Malaysia nih ya, kalau lelaki kontrak, kalau perempuan cleaner. Demi devisa ya, meningkatkan ekonomi negara dari hasil video yang aku buat nih ya. View dia banyak ya, like pun banyak, komen pun banyak, macam-macam komentar di situ ya. Ada yang setuju, ada yang tak setuju ya. Tujuan aku buat video tuh ya, agar pemerintah Republik Indonesia mendengar dan melihat ya. Siapapun presiden yang terpilih sekarang ya, tak peduli ya siapapun, yang penting ya bisa mensejahterakan rakyat ya. Bila perlu ya pendidikan digratiskan ya, digalakkan rakyatnya sekolah tinggi ya. Gratiskan biaya perobatan ya. Beri bantuan ya. Jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi ya, pikirkan kesejahteraan rakyat. Itu tujuan saya buat video itu ya. Oke ya teman-teman, perkataan kakak ini agak-agak pedas juga ya. Oke, nah kita bicarakan satu-satu vitinya ya. Yang pertama ini katanya kalau di Malaysia ini dia mengutamakan pendidikan, disebabkan di sini ada beasiswa bantuan oleh kerajaan Malaysia, jadi mempermudah masyarakatnya itu menerima pendidikan yang layak. Kalau di Indonesia katanya banyak mengirimkan tenaga kerja datang ke Malaysia ini untuk bekerja, contohnya pembantu rumah tangga, maid, kontraktor, kerja kuli, maaf ya teman-teman. Nah seperti itu. Sebenarnya bukan semua juga ya yang bekerja macam itu, tapi memang kebanyakan lah yang datang daripada Indonesia pekerja itu ya untuk membantu di kelapa sawit, kerja kilang, ada pembantu rumah tangga. Penghasilan ekonomi Indonesia itu ada juga
apa tadi yang terbesar juga salah satunya daripada devisa orang-orang yang bekerja di luar negara. Nah, itu memang betul keadaannya. Kakak ini sehari lihat ya, banyak juga tengok video-video orang ya yang mungkin sombong, pamer-pamer orang Indonesia di Malaysia ini, terutamanya itu ada juga yang macam melawan, tak sadar diri, melawan orang-orang tempatan, warga negara Malaysia. Nah, itu yang Sari lihat banyak kakak ini yang tak suka. Tapi kalau yang baik-baik macam Sari itu oke je kan. Oke. Semalam ada lagi yang komen macam ni ya. Dia cakap Malaysia ni kalau di Indonesia ibaratkan kabupaten, dia cakap ya. Ada yang cakap lagi Malaysia ni negara kecil. Kalau di Indonesia seperti Pulau Jawa, dia cakap macam tu. Pernahkah kita terfikir ya, negara yang kecil ni ya telah begitu banyak mensejahterakan rakyat dari seluruh dunia ya. Dari seluruh negara ya datang ke negara yang kecil ni ya mencari rezeki ya. Menyekolahkan anak dia ya. Memperbaiki ekonomi keluarga dia dari negara yang kecil ni. Pernahkah kita berfikir ya, negara kecil inilah yang telah mensejahterakan ekonomi keluarga kita di negara kita yang besar sana? Ada terfikir tak macam tu? Fikirlah ya, komentar netizen dari Indonesia, terutama dari Aceh ya, yang tak smart langsung. Ada pula dia berkomentar macam ni. Kalau tak ada orang asing dalam Malaysia ni, negara Malaysia ni akan hancur. Kau ni. Kalau kau berfikir macam tu, kenapa kau tak majukan kampung kau Aceh tu yang tak maju langsung? Kenapa kau nak berfikir negara Malaysia ni akan hancur kalau tak ada orang asing? Negara Malaysia ni ya, ekonomi dia dah kuat dari dulu lagi ya. Itu sebabnya orang-orang asing dari berbagai negara datang ke Malaysia ni, sebab ekonomi dia kuat ya. Orang datang bekerja dalam Malaysia ni. Kenapa kau nak berfikir negara Malaysia ni akan hancur kalau tak ada orang asing? Kita yang akan hancur ya, kalau tak ada negara Malaysia ni. Engkau yang akan hancur. Kenapa kau nak berfikir macam tu? Sepatutnya kita yang bersyukur ada negara Malaysia ni. Nah, itu ya, memang ramai yang komentar ya, apalagi netizen yang bocil-bocil ini ya, katanya alah Malaysia sebesar ini saja gitu, kecil saja gitu, negara kami besar katanya gitu. Padahal ya negara kecil inilah yang banyak sekali memberi dampak yang sangat-sangat luar biasa kepada pekerja-pekerja Indonesia. Mungkin mereka yang berkomentar itu ada juga yang tidak tahu orang Indonesia ramai di sini ya untuk mencari pekerjaan. Ada juga sampai yang tak mau balik katanya disebabkan di sini sudah selesai, mereka boleh bekerja katanya gitu. Sepatutnya wajib sangatlah kita ini berterima kasih kepada Malaysia yang memberi peluang pekerjaan, karena di negara kita sudah tahu lah ya, kurang pekerjaan, ada misalnya pekerjaan tapi gajinya itu tak cukup memenuhi kehidupan mereka. Mesti kita punya plan ke depannya untuk kumpul uang lagi. Ya, Malaysia memberi itu semua. Kakak ini juga selalu membahas pasal mungkin dia unek-uneknya lah terhadap, apalagi baru saja pemilihan presiden kan. Apapun presidennya nanti, harapan-harapan ya pekerja-pekerja Indonesia boleh terbukalah lapangan pekerjaan yang layak untuk orang Indonesia di Indonesia sana. Kalau kita pergi bekerja ke Singapura, ya, Australia, ya, Jepun, Korea, Taiwan, Hong Kong, ya, agak-agak kita boleh bersuara tak? Kita tak ada hak bersuara ya. Hanya dalam Malaysia ni ya, warga asing ya boleh bersuara ya, mengalahkan warga negara tempatan ya. Sampai-sampai ya warga negara tempatan pula tak berani nak bersuara ya. Disebabkan lebih lantang lagi suara warga negara asing ya. Pelik kan? Pelik kan? Aku kadang buat konten macam ni ya, bukan senang tau. Aku
aku sebagai warga negara Indonesia ya, buat konten-konten macam ni, aku nak sedarkan bangsa aku ya. Mana yang salah, mana yang betul, tu yang aku nak sampaikan. Tapi banyak yang kecam aku, banyak yang benci aku ya. Tapi kadang memang netizen ini menyalahartikan terhadap apa yang kita katakan ya. Nanti dipikirnya negatif karena ada sangkut-sangkut terhadap Malaysia. Padahal itu kan keinginan setiap orang juga ya, supaya misalnya tak payah keluar negara, di negara sendiri boleh bekerja dengan layak, mendapatkan gaji yang cukup, boleh juga jumpa sama keluarga. Kalau di luar negeri kan kita hanya bekerja, keluarga di kampung kan jauh. Itulah ya, kita lihat saja nanti apa-apa saja perubahan yang akan dilakukan presiden yang sudah terpilih ya. Kita bagi masa juga, kita lihatlah macam mana kinerja presiden yang terpilih nanti. Teman-teman, satu lagi video kita akan dengarkan ya. Seperti apa? Ini komen ya. Kalau nggak ada orang asing, nggak maju Malaysia, ekonomi Malaysia akan hancur. Ini komen dia. Kenapa kau tak berpikir ya, kalau tak ada negara Malaysia nih, mungkin engkau, anak-anak engkau, keluarga engkau ke Indonesia sana ya, susah merempat ya. Kenapa kau tak bersyukur ya, ada negara Malaysia nih ya, tempat kita mencari rezeki kemari ya, tempat orang-orang asing mencari rezeki ya. Kenapa kau nak berpikir ekonomi Malaysia akan hancur? Kalau tak ada orang-orang asing. Kau tahu tak, ekonomi Malaysia ni dah kukuh dari dulu, dah kuat dari dulu ya. Itulah sebabnya orang-orang asing datang ke Malaysia ni mencari rezeki, sebab ekonomi Malaysia ni kukuh, kuat. Kau faham? Jadi kau tak payah pikir ekonomi Malaysia ni akan hancur kalau tak ada orang asing ya. Kita yang akan hancur kalau tak ada negara Malaysia ni. Faham? Sebenarnya bukan di komentar kakak ini saja, di komentar sehari pun banyak macam itu ya. Ini yang sebenarnya mereka warga asing yang ada di Malaysia ini yang berani berkomentar macam itu ya. Seakan itulah dia, kakak ini tak suka kan, macam yang bersombong, berlagak ya kan, seakan-akan Malaysia sangat memerlukan kita ini warga asing. Belum ada warga asing yang kerja di Malaysia ini, mereka terlebih dahulu sudah maju juga ya. Dulu-dulu lagi mereka yang bekerja, tapi mungkin kekurangan juga, ada buka projek-projek baru ya, pelabur-pelabur asing itu mari melabur di sini, jadi memerlukan tenaga bekerja, pekerja ya. Malaysia ini tak cukup, jadi diambillah daripada negara lain, contohnya Indonesia gitu ya, bekerjalah di sini. Betul tadi kata kakak ini, betul. Katanya bukan Malaysia yang hancur, kita yang hancur. Macam teman-teman kalian ini yang bekerja, kalau tak ada Malaysia macam mana kan? Di kampung kita pun susah mencari pekerjaan. Oke teman-teman, so fikir-fikirlah ya. Sebenarnya ya, video yang macam ini bukan bermaksud dia macam memburukkan negara sendiri, tapi teman-teman macam bagi kesadaran, sadar. Macam kalau kita dengarkan nasihat kakak ini tadi itu, kita jadi oh iya juga ya, sepatutnya kita yang berterima kasih dengan Malaysia dan juga orang-orang di sini karena membuka lapangan pekerjaan untuk kita, supaya banyak kan mantan-mantan TKI itu yang sudah balik ke kampung halamannya, mereka sudah bangun rumah, ada yang buka usaha juga, ada juga yang berkebun juga hasil daripada kerja di Malaysia yang mereka kumpul-kumpul. Oke teman-teman, so macam itulah ya. Kalau kalian ada tanggapan lain, kalian boleh berkomentar. Kalau boleh dengan kata-kata yang positif ya. Segini saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next videonya bersama Sehari Lagi. Bye.